Jadi kalau ditanya masalah banyak banget. Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah. Jadi kalau ditanya masalah banyak banget. Ya, nah tadi daftarnya banyak sekali dari GNB. Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil, bukan justru untuk menyakiti rakyat. Kalau kita melihat berbagai kritik yang mengatakan bahwa permasalahan di dalam akselerasi reformasi Polri itu masalahnya banyak banget, supaya terlepas dari intervensi politik dan intervensi bisnis dari luar. Harapannya memang ada profesionalisme yang menunjukkan supremasi sipil dan supremasi hukum dan juga tidak menyakiti rakyat. Konteks ini tentu kalau dikategorikan bahwa akselerasi reformasi Polri bisa dikategorikan secara instrumental, struktural, dan kultural. Kita juga bisa melihat secara instrumental itu kita bagaimana melihat atau membuat regulasi, aturan-aturan sampai dengan SOP-nya. Kemudian secara struktural, bagaimana mengembangkan model-model pemolisian. Kalau kita melihat sekarang ini tentu pada smart policing atau model pemolisian yang fungsional, yang harmoni antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing di era kenormalan baru dan di era digital. Nah, konteks policing ini tentu dalam berbagai hal yang bisa kita kembangkan dalam membangun birokrasi dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah struktural, bagaimana membangun budaya organisasi untuk tetap berbasis kepada keutamaannya, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Nah, langkah-langkah Polri untuk bisa terlepas dari intervensi politik dan bisnis dari luar atau berbagai intervensi lainnya yang di luar keutamaan tadi, tentu perlu ada political will atau kebijakan politik yang memihak atau membela pada upaya-upaya membangun civilian police, sehingga apa yang dilakukan polisi ini bisa mendukung bagaimana Polri membangun atau menunjukkan birokrasi yang rasional berbasis pada kompetensi dengan pendekatan yang impersonal. Kemudian yang selanjutnya adalah merefleksikan budaya organisasi yang berbasis pada keutamaan, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Nah, perilaku organisasinya menunjukkan bahwa Polri itu profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Kemudian juga di bidang kepemimpinan atau pemimpin dan kepemimpinannya yang transformatif, yaitu berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, harapan, dan bahkan ancaman di masa kini, dan tentu mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik. Kemudian sistem administrasinya tentu dijabarkan mulai dari perencanaan, pengorganisan, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian untuk model smart policing tadi sebagai model pemolisian di era digital dalam era kenormalan baru. Dan juga sistem operasionalnya bersifat rutin, khusus maupun kontingensi dapat memberikan pelayanan kepada publik, baik pelayanan di bidang keamanan, pelayanan bidang keselamatan, pelayanan bidang hukum, pelayanan bidang administrasi, bidang kemanusiaan. Semua itu berkualitas prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Tentu basisnya ada pada SOP. Nah, SOP ini berisi job description dan job analysis. Ada standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, ada sistem penilaian kinerja, ada sistem reward and punishment, dan ada etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pembangunan sumber daya manusia ini juga sangat penting sebagai aset utama Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern di seluruh siklus administrasi SDM atau sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penggunaan dan penempatan, perawatan sumber daya manusia, hingga pengakhiran dinas dilakukan berbasis moral dan literasi. Karena perilaku organisasi menunjukkan kualitas dari literasinya, yang ditunjukkan dari kualitas profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya, dan modernitasnya. Kemudian juga pengelolaan logistik dan anggaran maupun sistem operasional ini tentu semua bisa sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum,
secara administrasi dan secara fungsional maupun sosial. Nah, polisi dalam pemolisiannya tentu tanda poin-poin tadi bisa menunjukkan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan yang menjadi ikon keindonesiaan, ikon kebayangkaraan, ikon kemanusiaan, ikon anti korupsi, ikon anti narkoba, dan lain sebagainya yang mendukung pada produktivitas dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Nah, bagaimana Polri ini merefleksikan supremasi hukum? Kalau tadi dikatakan bahwa supremasi hukum ini dalam konteks demokrasi adalah under civilian control dan menunjukkan hukum menjadi panglimanya. Artinya kekuasaan ini atas dominasi sipil atau bukan atas kekuasaan militer atau otoritas lain dalam sebuah negara, dan ini berarti kekuasaan sipil seperti pemerintah dan parlemen memiliki kontrol atas kekuatan militer dan tidak sebaliknya. Pada konteks ini, supremasi sipil dan supremasi hukum berarti bahwa keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah ini oleh sipil, bukan dalam konteks militeristik atau otoritas lain. Tentu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana kekuatan sipil dipegang oleh rakyat melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Supremasi sipil dan supremasi hukum dalam Polri dapat ditunjukkan dalam democratic policing sebagai model pemolisian dalam sebuah negara yang demokratis berbasis pada supremasi hukum yang dilakukan dengan transparan, akuntabel, menjadi ikon kemanusiaan, keteraturan sosial, karena ini refleksi daripada peradaban. Orientasinya adalah pada bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Nah, Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum menunjukkan suatu keadilan yang antara lain pemolisiannya berbasis hukum karena hukum menjadi panglimanya. Yang kedua adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi yang utama dan pertama. Tatkala dalam menegakkan hukum tidak ditemukan keadilan, maka polisi dapat mengambil tindakan diskresi, alternatif dispute resolution maupun restoratif justice yang tentu basisnya pada kemanusiaan, keadilan, kepentingan yang lebih luas, dan edukasi. Penegakan hukum dilahirkan sejatinya untuk menyelesaikan konflik secara beradab agar memiliki dampak untuk pencegahan agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan proses penegakan hukum adalah bagian dari penyidikan, yaitu membuktikan. Maka bagaimana polisi ini menunjukkan bukti-bukti secara makro maupun mikro dalam proses pembuktiannya diperlukan adanya scientific investigation. Dan ini bentuk suatu perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan dan penegakan hukum ini agar ada kepastian yang berbasis pada hukum. Tentu penegakan hukum ini dituntut untuk transparan, akuntabel, dan juga tidak mesti tafsir, ada suatu keadilan dan tidak berefek pada sesuatu hal yang kontraproduktif. Nah, penegakan hukum ini juga dituntut akuntabilitasnya secara moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional, dan secara sosial. Di dalam program akselerasi transformasi Polri, untuk menjawab berbagai tantangan, tentunya kita ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan Tribrata dan Catur Prastia yang menunjukkan keutamaannya, dan supaya agar tidak melakukan hal yang kontraproduktif atau menyakiti rakyat, antara lain satu, rekrutmen bersih. Ini merefleksikan tidak ada transaksional atau penyimpangan dan lain sebagainya. Melakukan fit and proper test atau lelang jabatan yang berkaitan dengan kewilayahan, yaitu pada Kapolda, Kapolres, Kapolsek tertentu yang mempunyai kewenangan upaya paksa, mulai penegakan hukum, entah itu bidang reserse, lalu lintas, atau hal-hal penyidikan lainnya. Kemudian juga kaitan dengan kewenangan perizinan. Kaitan ini misalnya di bidang registrasi dan identifikasi, SIM, pelayanan SKCK, bahan peledak, dan lain sebagainya. Kemudian pada posisi yang memiliki penggunaan sumber daya seperti bagian perencanaan, sumber daya manusia, logistik, pengadaan, dan lain sebagainya. Kemudian bagian pengawasan atau auditing seperti Propam, Inspektorat, Polda membuat komitmen, dan lain sebagainya. Nah, konteks ini tentu juga di dalam implementasinya tadi sudah jabarkan bahwa perlu ada pemimpin dengan kepemimpinan yang transformatif. Nah, di bidang lembaga pendidikan tentu basisnya pada moralitas dan literasi untuk
mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didik ini tercerahkan. Dan tentu tidak ada transaksional agar para peserta didik ini dapat mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Dan semua ini juga merupakan suatu gerakan moral. Jadi secara kemanusiaan tadi dikatakan bagaimana secara social engineering, bagaimana bidang secara akademik, secara yuridis, secara operasional, secara soft power dan smart power, bagaimana juga untuk melakukan suatu pelayanan ini dan perilakunya yang tidak bohong, tidak sombong, tidak hedon, tidak kekerasan, tidak menyakiti atau pungli, menerapkan quick response time, membangun dan menerapkan call and command center, kemudian penguatan Babin Kamtibmas, peningkatan kualitas dan pengaturan patroli, penerapan pada fungsi Pamapta, peningkatan kualitas TPPKP, peningkatan kualitas penyidikan, dan lain sebagainya. Sikap dan perilaku gaya hidup tutur kata ini tentu kita harus juga memiliki kemampuan untuk komunikasi sosial. Nah, tentu tadi kalau saya katakan semua itu harus juga bisa ada sistem reward and punishment, sistem penilaian kinerja, bahwa keberhasilan polisi bukan sebatas pada pengungkapan kasus, tapi manakala terwujud keteraturan sosial, ada harmoni dalam kehidupan sosial. Kemudian juga sistem reward and punishment, nah memberi penghargaan yang berprestasi dan melakukan tindakan tegas atau boleh katakan tebang habis yang melanggar. Menata regulasi ini mulai dari peraturan-peraturan yang mulai dari undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Kapolri, peraturan-peraturan lainnya sampai pada SOP-nya menunjukkan bahwa polisi ini peduli bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban, dan bisa menunjukkan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan.